Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Erlangga Firmansyah dengan NIM 201011145049. Saya dari kelas 06 TPLM 001. Jadi pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi tentang pembuatan model SDLC atau biasa dikenal dengan System Develop Life Cycle. Nah, sebelum kita ke tahap pembuatan model SDLC, kita harus tahu dulu apa itu sebuah SDLC ini. Jadi SDLC merupakan singkatan dari System Develop Life Cycle. Dan dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan siklus hidup pengembangan sistem. Pada rekayasa sistem serta rekayasa perangkat lunak, ia suatu langkah-langkah pembuatan serta pengubahan sistem juga model dan metodologi yang nantinya akan dipakai untuk mengembangkan sistem-sistem tersebut. Jadi SDLC ini seperti aturan atau urutan gitu, urutan baku. SDLC juga ya sebuah pola yang akan diambil sebagai mengembangkan sistem perangkat lunak dan terdiri dari berbagai tahap nih. Nah, bisa kita lihat ini adalah sebuah tahap-tahapnya. Yang pertama ada perencanaan sistem. Perencanaan sistem itu lebih menekankan ke dalam aspek studi kelayakan pengembangan sistem dan aktivitasnya itu meliputi melakukan pembentukan serta konsolidasi sistem pengembang, menjabarkan tujuan serta ruang lingkup dari pengembangan, mengenali apa masalah-masalah tersebut yang bisa diselesaikan dengan menggunakan pengembangan sistem. Selanjutnya ada analisis sistem. Nah, di dalam fase ini akan dilakukannya analisis pada sistem untuk kemudian akan dijalankan nantinya. Kemudian hasil dari analisis yang berupa kelebihan serta kekurangan sistem. Nah, sampai pembaharuan yang bisa diterapkan pada bagian ini termasuk pada bagian perencanaan yang bisa diterapkan dan ikut termasuk ke dalam alokasi sumber daya, perencanaan kapasitas, penjadwalan proyek, estimasi biaya, serta penetapan. Nah, selanjutnya ada perancangan sistem desain nih. Nah, dalam sistem desain ini, kita rencananya membuat sebuah prototype atau output yang mencakup dokumen berisi desain, pola, juga komponen yang dibutuhkan nanti demi mewujudkan sebuah proyek tersebut. Kemudian setelah spesifikasi akan dilaksanakan perancangan sistem fase atau tahap lanjutannya. Nah, lanjutannya apa nih? Yaitu implementasi sistem. Implementasi sistem itu adalah mengimplementasikan rancangan pada tahap-tahap sebelumnya serta melakukan sebuah uji coba. Nah, jadi ketika kita bikin desain, ada gambaran atau urutannya. Nah, setelah itu kita mulai pengembangan nih, mungkin berupa coding atau mulai perancangan lainnya lah. Jadi seperti kayak ini aturan, ini buat jalaninnya ini. Oke. Jadi setelah dikembangkan akan diadakan uji coba atau uji testing nih. Setelah uji testing berjalan dengan layak, kita lanjut ke pemeliharaan sistem biasanya. Dan dalam pemeliharaan sistem itu biasanya ada maintenance gitu. Jadi selanjutnya kita ke teknik konsep dasar spesifikasi normal. Apa sih teknik konsep dasar spesifikasi formal itu? Dia adalah istilah teknik metode formal meliputi beberapa kegiatan, termasuk juga dalam spesifikasi sistem formal, analisis, serta bukti pada kebutuhan akan definisi formal ini. Meski diartikan bahwa spesifikasi selayaknya berbasiskan konsep matematika yang propertinya telah disediki dan dipahami dengan baik. Nah, biasanya cabang matematika yang dipakai itu berupa matematika diskrit, himpunan, atau logika dan aljabar. Nah, bisa kita lihat ini analisa kebutuhan. Pertama ada metode formal nih. Metode formal itu apa sih? Yaitu rencananya tujuan untuk komponen dalam kumpulan yang sangat lumrah teknik diketahui sebagai metode formal.
berlandaskan pada delegasi matematis serta menganalisis. Nah, maksudnya apa nih metode formal ini? Yaitu, dalam fase teknik ini, biasanya metode formal ini spesifikasi komponen kumpulannya sangat lumrah atau biasanya menggunakan program verifikasi. Dengan penggunaan metode atau teknik formal, bisa kita lihat nih manfaatnya nih. Dan ada beberapa juga spesifikasi atau metodenya meliputi spesifikasi formal, spesifikasi analisis, dan bukti, dan transformasional pembangunan dan program verifikasi. Nah, di dalam penggunaan metode atau teknik formal ini nih, manfaat yang paling utama pada teknik atau metode formal ini adalah mampu mengurangi jumlah kesadaran pada sistem. Menerapkan rekayasa sistem kritis, terdapat beberapa proyek yang berhasil di mana daerah ini metode formal telah dipergunakan. Nah, jadi sistem kritis itu semacam sistem pakar lah, lebih menjadi acuan gitu. Menjadi acuan dalam menerapkan dan menghasilkan sebuah keputusan yang tepat gitu. Baik, itu saja yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.